Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bersuka cita, tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini, saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal ke-16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal ke-16 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tema yang kita mau renungkan hari ini adalah Tuhan melihat hati. Ayat firman Tuhan yang barusan kita dengar merupakan perkataan Tuhan kepada Nabi Samuel. Pada waktu Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja, menggantikan Raja Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Pada waktu itu Tuhan tidak memberitahu siapa anak Isai itu yang akan diurapinya menjadi raja. Saudara-saudaraku, pada waktu Isai, orang tua daripada Daud dan saudara-saudaranya yang lain, kedatangan Nabi Samuel. Tentu mereka semua dan penduduk di kampungnya atau di kotanya pasti bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi sehingga seorang nabi datang ke tempat mereka. Akhirnya Nabi Samuel menjelaskan bahwa dia datang untuk mengadakan satu ibadah, satu pengurapan untuk mengurapi calon raja bangsa Israel. Dan pada waktu acara itu berlangsung, Isai dengan 7 anak laki-lakinya. Sebenarnya dia punya anak laki-laki 8, tetapi hanya 7 yang hadir. Anak yang ke-8 bernama Daud tidak ikut di dalam perayaan itu. Dan waktu lewatlah anak pertama, namanya Eliab. Langsunglah Samuel mau mengurapinya. Tetapi Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudaraku, pikiran Samuel bahwa anak pertama inilah yang akan diurapi Tuhan. Mungkin dia tampan, perawakannya yang tinggi. Tidak berpikir panjang lagi Samuel, karena dia ingat, dia jugalah dahulu mengurapi Raja Saul yang secara perawakan lebih tinggi daripada orang-orang yang sebaya dengan dia pada waktu itu. Sehingga dia pikir inilah yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan melarangnya. Lalu lewatlah anak kedua Aminadab.
itu pun tidak diterima oleh Tuhan. Demikian juga anak yang ketiga sampai anak yang ketujuh. Saudara-saudara, akhirnya Samuel berkata kepada Isai, "Masih adakah anakmu yang lain?" Isai berkata, "Ada satu orang lagi. Dia yang paling muda dan sekarang menggembalakan kambing domba di padang belantara." Samuel berkata, "Undanglah dia, karena kita tidak akan melaksanakan acara ini kalau dia belum hadir." Akhirnya diundanglah Daud yang masih muda, mungkin remaja, kita tidak tahu berapa tahun umurnya, dan Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud ini menjadi raja. Tuhan melihat hati Daud, karena yang akan diurapi ini adalah seorang raja yang nanti akan memerintah bangsa Israel selama 40 tahun. Tuhan ingin sekali seorang pemimpin mempunyai hati yang berpaut, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, bisa kita bayangkan sekelas Nabi Samuel, demikian juga orang tua Daud, Isai, dan saudara-saudaranya yang 7 orang itu, mereka tidak pernah berpikir yang paling bungsu, yang paling remaja inilah yang akan diurapi Tuhan, karena Tuhan melihat hatinya. Demikian juga kita hari ini, kalau kita mau melayani Tuhan, mau menjadi seorang pemimpin rohani, Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita itu sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Menjadi pertanyaannya, kapankah Tuhan melihat hati Daud? Karena Alkitab sangat sedikit mengisahkan kisah Daud waktu anak-anak sampai remaja. Karena memang Alkitab tidak membicarakan biografi seseorang tokoh di dalam Alkitab secara lengkap. Tetapi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, pada waktu Daud mau menghadapi Goliat di dalam peperangan yang sangat terkenal itu, di situ dijelaskan pengakuan Daud waktu dia menggembalakan kambing dombanya. Waktu datang singa dan beruang untuk menerkam dombanya, dia bisa mengalahkan itu karena kuasa Tuhan. Jadi disitulah kita tahu latar belakang Daud ini, waktu dia anak-anak, mungkin remaja, mungkin pemuda, tetapi masih sangat muda sekali. Saudara-saudaraku, kapankah Tuhan melihat hati kita? Sama seperti Daud, Tuhan melihat hati kita sudah sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bertaut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Mungkin waktu kita sendiri, tidak ada orang lain, waktu kita hanya berhubungan dengan Tuhan. Di situ Tuhan melihat hati kita, sungguh-sungguhkah kita untuk Tuhan atau tidak? Sering sekali Tuhan melihat hati kita, bukan waktu bersama dengan orang lain, bukan waktu pelayanan secara publik atau umum,
Tetapi waktu kita sendiri dengan Tuhan, mungkin waktu kita bersaat teduh, mungkin waktu kita membaca firman Tuhan sendiri, waktu kita berdoa sendiri, apakah di situ pun kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Dan yang kedua, saudara-saudara, Tuhan melihat hati kita seperti Tuhan melihat hati Daud waktu dia menggembalakan kambing dombanya yang nampaknya pekerjaan itu adalah rutinitas belaka. Tidak ada pujian dari orang lain, tidak ada sorak-sore, tetapi waktu mengerjakan pekerjaannya secara rutin. Tetapi dalam pekerjaan secara rutin ini pun, Tuhan sedang melihat hati kita. Apakah kita kerjakan dengan baik? Apakah kita kerjakan dengan bertanggung jawab? Apakah kita kerjakan dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Mungkin hari ini saudara merasa pekerjaan saya yang rutin ini, mungkin waktu kuliah secara rutin, belajar secara rutin, mungkin bekerja secara rutin, seolah-olah Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan melihatnya dengan sungguh. Saudara, maka kerjakanlah itu dengan baik dan sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga saudara-saudara, pada waktu Daud menggembalakan kambing domba itu, waktu tidak ada pujian dari orang lain, tidak ada sorak-sore dari orang lain, apakah kita melayani Tuhan, bekerja tetap sungguh-sungguh serius untuk Tuhan, walaupun tidak ada pujian, walaupun tidak ada tepuk tangan, sorak-sore, walaupun tidak dipuji, apakah pekerjaan kita untuk Tuhan berkurang atau bagaimana? Ataukah kita hari ini melayani mengharapkan pujian dari orang lain? Ini bukan berarti bahwa kita tidak bisa memuji orang yang melayani Tuhan. Tentu kita layak memuji orang yang bekerja dengan baik. Tetapi bagi kita hari ini, mungkin sudah bekerja, melayani Tuhan dengan baik, tetapi mungkin orang lupa memberikan pujian, penghormatan, dan lain sebagainya. Bagaimana hati kita? Saudara-saudara, kita teruskan sedikit lagi. Pada waktu Daud menggembalakan kambing domba itu, dia mungkin juga belajar musik, belajar main kecapi. Jadi tidak heran, akhirnya Daud ini banyak sekali menuliskan kitab puji-pujian, kitab Mazmur, baik di waktu tuanya, demikian juga mungkin pada waktu dia awal-awal menjadi raja. Dan itu dimulai waktu dia menggembalakan kambing domba itu. Jadi hari ini saudara-saudara, kita sebagai calon-calon pemimpin, seorang pelayan rohani, mari kita bekerja dengan keras. Mari kita menggali potensi kita, bakat yang sudah diberikan Tuhan, talenta, karunia yang sudah diberikan Tuhan. Mari kita kembangkan sebaik-baiknya, dan suatu saat itu akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan melihat hati kita waktu kita mengembangkan pemberian Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita bertanggung jawab untuk dia atau tidak? Disitulah Tuhan melihat hati Daud, sehingga Tuhan sungguh-sungguh mempersiapkan Daud ini menjadi seorang raja yang sangat terkenal. Dan sampai perjanjian baru, dan sampai hari ini, hampir semua orang masih mengingat kepemimpinan Daud,
menjadi raja satu bangsa selama 40 tahun. Dia pernah gagal, tetapi hatinya itu tetap terpaut kepada Tuhan. Bagaimana hati kita hari ini? Tuhan melihat hati kita. Apakah kita berpaut kepada Tuhan atau hati kita menjauh dari Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kisah Daud ini. Dan kami belajar, jikalau Tuhan melihat hatinya, Tuhan juga melihat hati kami. Apakah hati kami bertaut kepada Tuhan? Terpujilah Dikau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kalau ada pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor WA saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau saudara dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.